Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prat Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi diabetes mellitus. Jadi kita ketahui diabetes mellitus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1 dan yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Untuk diabetes mellitus tipe 1 sendiri ini, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama, lingkungan, infeksi virus, gondong rubella, CMV kronis, pajanan terhadap obat-obatan atau toksik. Hal ini menyebabkan perubahan secara antigenik sel-sel pankreas. Jadi sel-sel pankreas berubah secara gen karena faktor-faktor tersebut di atas. Selain itu, sel-sel pankreas juga bisa jadi memiliki kesamaan dengan antigen dengan mikroorganisme atau obat-obatan tertentu. Kita tahu mikroorganisme asing seperti bakteri itu merupakan musuh utama bagi tubuh, sehingga jika sel-sel pankreas sendiri memiliki kesamaan antigen dengan mikroorganisme, maka bisa jadi sel-sel pankreas dianggap sebagai ancaman bagi tubuh. Nah, hal ini akan menyebabkan stimulus atau pembentukan autoantibody. Jadi tubuh membentuk pertahanan dengan cara merusak atau memakan sel-sel pankreas tersebut yang dianggap sebagai ancaman dari luar, sehingga sel beta Langerhans ini, sel yang memproduksi insulin, menjadi rusak sehingga terjadi kegagalan produksi insulin. Nah, bagaimana dengan diabetes mellitus tipe 2? Diabetes mellitus tipe 2 ini faktor-faktor yang mempengaruhi adalah obesitas, autoantibody reseptor insulin. Kalau yang tadi yang di atas ini autoantibody terhadap sel pankreas, tetapi kalau ini adalah reseptor insulin yang berada di dalam sel tubuh. Terus juga mutasi reseptor insulin, jadi reseptor insulin terjadi mutasi sehingga berubah fungsi atau bentuknya, hemakromatosis atau akumulasi besi di jaringan, dan perubahan genetik sehingga menyebabkan sensitivitas reseptor insulin. Jadi sensitivitas reseptor insulin menurun. Inilah perbedaan di antara diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu karena produksi insulin di pankreas menurun atau hilang, sedangkan diabetes mellitus tipe 2 adalah karena reseptor insulin yang berada di dalam sel tubuh itu menjadi tidak sensitif, tidak bisa berikatan dengan insulin. Ketika reseptor insulin tidak bisa berikatan dengan insulin, maka glukosa tidak dapat masuk dalam sel. Jadi ketika glukosa tidak bisa masuk dalam sel, maka dia akan terjebak di dalam vaskuler, di pembuluh darah, baik itu di vena ataupun arteri, sehingga di dalam vena atau pembuluh darah terjadi peningkatan kadar glukosa darah yang biasa disebut dengan hiperglikemi, karena glukosa darah tidak mampu masuk ke dalam sel. Nah, jika kita gambarkan, gambarannya adalah seperti ini. Nah, ini saya gambarkan pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang warna merah adalah kita anggap glukosa, sedangkan yang warna biru-biru itu adalah kita anggap insulin, sedangkan ini yang bulat-bulat adalah sel tubuh. Nah, pembuluh darah ini dialiri banyak glukosa yang berwarna merah, dan insulin juga mengalir di dalam pembuluh darah. Insulin ini diproduksi di kelenjar pankreas ini, dan dia akan masuk pembuluh darah. Untuk fungsinya adalah untuk memasukkan gula darah ke dalam sel.
Nah, di pankreas ini memang dibentuk dua zat. Yang pertama adalah insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, sedangkan glukagon sebaliknya untuk mengeluarkan glikogen yang berada di dalam sel menjadi glukosa ke dalam pembuluh darah. Ini adalah gambaran sel yang saya perbesar. Jadi warna biru ini adalah insulin dan ini adalah reseptor di dalam sel. Nah, jika insulin dan reseptor ini bergabung, maka sel akan mampu memasukkan glukosa ke dalam dirinya sehingga dapat diubah menjadi energi. Nah, kalau misalkan reseptor sel ini tidak mampu berikatan dengan insulin seperti ini karena mungkin perubahan bentuk atau perubahan fungsi sehingga reseptor atau insulin ini tidak bisa berikatan dengan reseptor, maka glukosa ini tidak akan mampu masuk ke dalam sel, sehingga glukosa ini tetap berada di luar atau tetap berada di pembuluh darah. Nah, inilah proses terjadinya DM tipe 2. Sedangkan DM tipe 1 itu terjadi karena kerusakan sel-sel beta Langerhans sehingga insulin tidak bisa diproduksi. Nah, jadi ini adalah DM tipe 1 di situ. Nah, sedangkan glukosa ini seharusnya jika tidak digunakan, maka dia harus diserap ke dalam hati atau ke dalam otot yang dibantu oleh insulin. Jadi insulin itu selain memasukkan glukosa ke dalam sel, insulin juga membantu menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen ke dalam hati dan otot. Sewaktu-waktu dibutuhkan, maka glukagon tadi yang akan melepaskan glikogen ke dalam pembuluh darah. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, apa yang terjadi jika glukosa darah meningkat atau terdapat banyak glukosa di dalam pembuluh darah? Nah, ini di sini kita gambarkan ada 3 gambaran ketika glukosa dalam pembuluh darah meningkat. Terjadi penebalan membran basal atau pelebaran glomerulus. Jadi di dalam ginjal ini salah satu fungsinya adalah menyaring darah untuk mengeluarkan zat-zat sampah. Nah, jika terlalu banyak glukosa di dalam darah, maka kerja glomerulus ini akan berat sekali karena glukosa ini memiliki massa yang cukup besar daripada zat lainnya, sehingga kalau terlalu banyak jumlahnya bisa menyebabkan lesi atau rusaknya sel-sel ginjal. Kerusakan ini akan mengakibatkan hambatan aliran darah dan juga merusak nefron, saringan yang lebih kecil sekali. Hal ini juga berdampak pada kegagalan ginjal dalam melakukan tugasnya. Selain itu, ketika ginjal sudah tidak mampu memfilter karena terjadi kerusakan pada filternya, maka glukosa akan lolos. Seharusnya glukosa itu tidak boleh lolos di dalam urin karena filternya sudah rusak ini tadi, maka glukosa akan lolos di
dalam urin sehingga masuk dalam urin. Apa bahayanya jika glukosa masuk dalam urin? Maka urin akan lebih pekat atau konsentrasinya lebih tinggi. Ketika konsentrasi urin lebih tinggi, maka air akan terserap menuju ke urin semua. Jadi ginjal tidak bisa menyerap kembali cairan ke tubuhnya karena semuanya terserap ke dalam urin. Ini disebut dengan diuresis osmotik, sehingga orang-orang dengan hiperglikemi ini punya gejala poliuri atau banyak pipis, sehingga bisa menyebabkan dehidrasi ekstrasel karena cairan di dalam tubuh banyak keluar melalui urin. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul adalah resiko kekurangan volume cairan. Gejala lain adalah peningkatan tekanan osmotik ekstrasel. Jadi ketika ada di dalam sel ini terus ada banyak glukosa di luar, banyak glukosa, karena glukosa tidak bisa masuk dalam sel, sehingga konsentrasi konsentrasi di luar akan meningkat. Hal ini menyebabkan cairan di dalam sel akan tertarik keluar karena konsentrasi cairan di luar sel lebih tinggi karena adanya glukosa yang tidak bisa masuk ke dalam sel ini. Cairan keluar semua. Apa yang terjadi jika cairan keluar? Maka sel akan menjadi dehidrasi atau kehilangan cairan. Hal ini menyebabkan stimulasi pengeluaran ADH, antidiuretik hormon, yang menyebabkan orang tersebut merasa haus, sehingga muncullah gejala polidipsi, banyak minum. Orang-orang dengan diabetes mellitus, salah satu gejalanya adalah polidipsi atau banyak minum. Hal ini karena ini tadi kondisi sel yang mengalami dehidrasi. Jadi kita kembali ke sini, karena sel tidak mampu mengolah glukosa menjadi energi karena gula tidak bisa masuk dalam sel, maka pasien akan keletihan, tidak memiliki energi. Diagnosa yang muncul adalah intoleran aktivitas. Nah, hal ini terus berlanjut, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, maka terjadi kelaparan sel-sel tubuh, kecuali sel otak dan eritrosit. Sel otak itu bisa memproduksi energi tanpa bantuan insulin. Selanjutnya, hati merespon dengan melakukan gluconeogenesis. Jadi, hati akan membentuk glukosa dari asam amino, lemak, dan glikogen. Karena tubuh berpikir sel-sel kekurangan glukosa, maka tubuh akan merespon dengan membentuk glukosa dari lemak dan protein. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah glukosa yang ada di dalam pembuluh darah tidak bisa masuk ke dalam sel, tetapi tubuh akan merespon seakan-akan tubuh kekurangan glukosa karena sel tidak bisa memproduksi energi. Nah, hal ini akan tambah memperberat pasien-pasien DM karena sudah pembuluh darahnya banyak glukosa, ditambah lagi hati merespon dengan memecah lemak dan protein menjadi glukosa. Apa yang terjadi? Pertama, gangguan metabolisme protein. Apa maksudnya? Karena protein dipecah menjadi glukosa, maka pertumbuhan jaringan terhambat. Sehingga kalau terjadi luka,
akan sulit sembuh. Kita tahu luka sendiri, protein adalah salah satu struktur penyembuh pada luka untuk memperbaiki luka. Nah, karena protein dipecah menjadi glukosa, maka tubuh kehabisan protein, sehingga pada pasien-pasien DM kalau memiliki luka akan sukar sembuh atau sulit sembuh. Nah, ini akan diagnosa yang mungkin terjadi adalah resiko infeksi. Selanjutnya juga pemecahan glikogen otot secara terus-menerus. Jadi glikogen atau glukosa yang disimpan dalam otot berupa glikogen ini akan dipecah terus-menerus karena itu tadi hati atau tubuh menganggap sel tidak kekurangan glukosa, sehingga menyebabkan massa otot menurun, akhirnya berlanjut ke penurunan berat badan. Nah, diagnosa yang muncul adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, sehingga makanya biasanya kalau lihat pasien-pasien DM ada juga yang sampai kurus karena otot-ototnya dipecah untuk menjadi glukosa. Nah, gangguan metabolisme protein ini juga bisa berlanjut ke sini, hiperglikolisasi protein. Jadi protein banyak sekali dirubah menjadi glukosa, akhirnya berpengaruh juga dengan ini demyelinisasi saraf perifer. Kita tahu saraf itu juga dibentuk dari protein. Ketika protein habis dipecah menjadi glukosa semua, maka saraf-saraf ini menjadi rusak atau tidak sensitif lagi. Nah, sehingga terjadi perlambatan hantaran saraf, berkurangnya sensitivitas, dan hilangnya sensasi suhu dan nyeri yang akan berakhir menjadi neuropati diabetik. Jadi tidak sensitif terhadap perangsang. Makanya biasanya di perifer, di kaki atau tangan itu pada penderita DM sensasinya berkurang atau lemah. Nah, pemecahan lemak itu juga akan berakibat ini, lemak akan dipecah dan dibawa oleh LDL dan VLDL. Ini adalah salah satu lemak jahat, membawa lemak masuk ke dalam sel endotel arteri. Ketika lemak masuk ke dalam sel endotel arteri, ini akan teroksidasi, kolesterol dan trigliserida ini teroksidasi dan akan membentuk radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan sangat merusak sekali sel tubuh, termasuk sel endotel, sel pembuluh darah. Sebentar, sebelum saya lanjutkan ke sini, saya akan lanjutkan di sini dulu. Penggunaan asam lemak ini tadi yang dipecah untuk menjadi glikogen akan meningkatkan produk keton. Jadi lemak jika di metabolisme menjadi glukosa, ada produk sampingannya berupa keton. Nah, keton ini akan menyebabkan pH plasma turun atau menjadi asam. Jadi darah akan menjadi asam, akhirnya menjadi asidosis metabolik, dan aseton ini bisa dikeluarkan melalui urin dan pernafasan, sehingga nafas pasien-pasien DM bisa berbau aseton atau keton. Jadi baunya khas sekali. Nah, kita kembali tadi, radikal bebas bisa menyebabkan kerusakan atau merusak endotel, sel-sel pembuluh darah. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah reaksi inflamasi dan imun. Yang kedua, langsung sel-sel yang rusak itu akan membentuk jaringan parut, jaringan rusak. Nah, ketika sel endotel rusak, maka leukosit akan tertarik ke area cedera dan menempel, bermigrasi ke daerah interstisial, melepaskan sitokin pro-inflamatori atau zat-zat yang berfungsi untuk mencetuskan radang. Hal ini akan merangsang proliferasi
sel otot polos. Jadi sel otot polos yang berada di sekitar pembuluh darah itu akan berkembang dan tumbuh di tunika intima. Jadi leukosit ini akan memakan radikal bebas. Jadi dia akan memakan radikal bebas, namun efek lain dari itu akan menyebabkan ini tadi peradangan. Jadi misalkan ini adalah pembuluh darah, ini adalah sel-sel, maka lemak-lemak akan masuk ke sel-sel di pembuluh darah ini. Lemaknya masuk. Nah, ketika lemak ini masuk di daerah sini, dia akan menjadi radikal bebas yang akan sangat merusak pada sel-sel pembuluh darah ini. Nah, ketika terjadi radikal bebas, maka sel darah putih akan masuk untuk memfagosit sel radikal bebas ini, difagosit. Tapi yang terjadi juga efek peradangan, terjadi pembengkakan, terjadi penumpukan sel darah putih yang memfagosit lemak ini terperangkap di sini dan akhirnya menjadi benjolan di pembuluh darah. Semakin banyak lemak yang masuk, semakin banyak sel darah putih yang memakan radikal bebas ini dan semakin banyak yang terperangkap di tunika intima ini, maka akan terjadi benjolan yang lebih besar. Ini yang disebut dengan trombus. Nah, trombus ini yang akan membuat pembuluh darah menjadi lebih sempit dan juga akan meningkatkan tekanan darah. Ketika darah terus mengalir dan menekan trombus ini bisa lepas dan akhirnya dia akan terseret bersama arus pembuluh darah. Nah, trombus yang lepas ini disebut dengan tromboemboli. Nah, apa bahaya tromboemboli ini? Tromboemboli ini akan berbahaya jika dia menyumbat pembuluh darah kecil. Jadi bahaya dia adalah ketika menyumbat pembuluh darah kecil. Misalkan saya gambarkan, ini pembuluh darah besar, terusnya ada pembuluh darah yang lebih kecil lagi. Nah, ketika misalkan terjadi trombus di sini dan trombus ini karena tekanan darah yang tinggi akhirnya lepas, maka dia akan mengikuti aliran darah dan dia akan bisa menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Ketika terjadi sumbatan, maka darah tidak akan bisa mengalir. Hal ini menyebabkan daerah di bawahnya akan terjadi kematian karena tidak dapat dialiri darah, sehingga sel-sel semua yang berada di sini akan menjadi mati karena tidak bisa dialirin darah. Akibatnya semua sel-sel otot juga ikut mati. Nah, selain itu, luka yang terjadi akibat terlepasnya trombus ini juga direspon dengan ini, trombosit tertarik ke area cedera. Kita tahu trombosit fungsinya adalah untuk membuat benang-benang fibrin untuk menutup luka. Jadi ketika terjadi luka di sini, maka trombosit akan tertarik dan dia akan membentuk gumpalan lagi sebagai usaha untuk menutup luka yang terjadi. Gumpalan ini juga akan membentuk bekuan, dan bekuan ini juga bisa terlepas menjadi tromboemboli juga. Nah, ini
aktivasi pembekuan dan fibrosis, terbentuk bekuan dan trombosis, dan terbentuk plak yang disebut dengan aterosklerosis. Ini pertumbuhan sel otot polos, trombus, jaringan parut, dan penimbunan lemak. Yang terjadi adalah ketika plak terbentuk, lumen vaskuler penyempit yang saya gambarkan tadi, pembuluh darah jadi menyempit, resistensi perifer meningkat, jadi tahanan di pembuluh darah kecil meningkat, akhirnya dapat menimbulkan peningkatan tekan darah dan hipertensi ini tadi. Bayangkan selang air, jika kamu sumbat sebagian selangnya, maka tekanan air itu akan lebih tinggi. Dibuktikan dengan air itu dapat muncrat lebih jauh. Nah, itulah yang terjadi ketika pembuluh darahmu tersumbat sebagian oleh plak atau aterosklerosis. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah ini juga berdampak pada ini tadi arteriosklerosis dan angiopati. Angiopati bisa mikrovaskuler, bisa makrovaskuler. Kalau makrovaskuler itu tadi penyempitannya misalkan di jantung, ya akan terjadi gangguan jantung. Kalau misalkan penyumbatannya terjadi di ginjal, akan terjadi gangguan ginjal. Bagaimana jika penyumbatannya terjadi di pembuluh darah otak? Ya bisa menjadi stroke. Selanjutnya untuk mikrovaskuler sendiri ini perubahan kulit atau atrofi, kulit menjadi rapuh, akan mudah membuat luka, dan ini bisa menyebabkan kerusakan integritas kulit. Di retina juga begitu, terjadi mikroaneurisma, jadi pembuluh darah di retina terjadi kerusakan dan bisa menjadi perdarahan, pecahnya pembuluh darah di retina atau di mata. Kerusakan sel tadi, pecahan pembuluh darah itu akan membentuk jaringan parut yang dapat menyebabkan edema di interstisial, meningkatkan tekanan intraokuler atau tekanan bola mata yang akhirnya dapat menyebabkan kebutaan. Ada juga komplikasi lain terhadap pasien-pasien DM yang mengkonsumsi obat oral antidiabetes. Biasanya orang-orang ini minum obat tetapi juga mengurangi makan. Jadi karena ketakutan yang amat sangat, minum obatnya terus, makannya juga dikurangi, sehingga dapat menyebabkan hipoglikemi. Nah, ini akibat defisiensi pengetahuan. Dikiranya minum obat dengan tidak makan itu adalah cara untuk segera dapat menurunkan glukosa darah. Memang benar, tetapi akan terjadi penurunan yang sangat tajam. Banyak pasien DM yang mengalami hipoglikemi karena melakukan hal tersebut. Nah, ini tadi adalah patofisiologi dari diabetes mellitus. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang mudah dipahami. Tapi jika Anda ada pertanyaan, kamu ada pertanyaan, silahkan tanya di komentar. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and keep healthy.